Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video pembelajaran mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, Jakarta. Perkenalkan, saya Iwan Setiawan, mahasiswa semester 2 Magister Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, Jakarta, tahun akademik 2023-2024. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan mencoba menyajikan satu topik pembahasan identifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik. Video pembelajaran ini diajukan dalam rangka memenuhi tugas UTS semester 2 mata kuliah Desain Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Syarifah MPD. Selamat menyaksikan. Latar belakang dari topik ini, yang pertama, peserta didik memiliki keragaman karakteristik. Yang kedua, banyaknya guru dan para pendidik yang mengajar belum menyesuaikan dengan keragaman karakteristik peserta didik. Dan yang ketiga, guru dan pendidik harus berusaha memfasilitasi peserta didik untuk bisa belajar secara efektif dan menyenangkan. Perbedaan individu sudah disebutkan, diisyaratkan di dalam beberapa dalil. Salah satunya Al-Quran surah Ar-Rum ayat 22, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin." Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berilmu. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda mengingatkan kita perintah berbuat baik terhadap murid-murid kita. Bahwasanya Nabi bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in." Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim nomor 1955. Tujuan pembahasan yang pertama, menjelaskan pentingnya identifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik. Yang kedua, menjelaskan pengertian perilaku awal peserta didik. Yang ketiga, menjelaskan pengertian karakteristik peserta didik. Dan yang keempat, menjelaskan teknik di dalam mengidentifikasi perilaku dan karakteristik peserta didik. Pembahasan poin pertama, pentingnya identifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik. Mengapa tahapan ini penting? Karena satu, perilaku dan karakteristik peserta didik itu sangat heterogen, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Perilaku dan karakteristik peserta didik ikut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Identifikasi yang tepat dapat menunjukkan kualitas peserta didik secara perseorangan sehingga bisa membantu untuk menentukan titik awal pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan para peserta didik tersebut.
Di antara manfaat identifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik, sebagaimana dikemukakan oleh Dick and Carey yang dinukil di dalam atau yang dikutip di dalam Magdalena tahun 2023, bahwa Dick and Carey mengemukakan manfaat identifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik di antara membantu perancang pembelajaran mengidentifikasi dengan tepat apa yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui peserta didik sebelum mereka memulai kegiatan pembelajaran. Akibat dari banyak guru yang tidak melakukan identifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik, maka peserta didik akan kesulitan memahami materi pembelajaran. Pembelajaran kurang efektif, kualitas proses dan hasil pembelajaran pun akan rendah. Pembahasan poin kedua, perilaku awal peserta didik. Apa itu yang dimaksud perilaku awal peserta didik? Merupakan keadaan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru. Pembelajaran yang baik dan efektif ketika titik mulai materi berdasarkan hasil identifikasi perilaku awal peserta didik. Perilaku awal peserta didik merupakan modal belajar mereka. Pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang akan datang harus dibangun di atas pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman sebelumnya. Pembahasan poin ketiga tentang karakteristik awal peserta didik. Karakteristik berasal dari kata karakter yang berarti ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Karakteristik peserta didik meliputi etnik atau suku bangsa, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik. Implikasi hasil identifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik pada pembelajaran. Yang pertama, dapat menentukan strategi pembelajaran yang tepat di dalam desain pembelajaran. Yang kedua, terselenggaranya pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dan yang ketiga, asesmen penilaian pembelajaran pun berdiferensiasi. Kemudian pembahasan poin yang keempat, teknik identifikasi perilaku awal peserta didik. Identifikasi perilaku peserta didik dilakukan dengan memberikan pre-testing, yakni tes awal, tes diagnostik yang dilakukan sebelum dimulai pembelajaran, yang dimaksudkan untuk menguji entry behavior atau kemampuan awal peserta didik berkenaan dengan tujuan pembelajaran tertentu yang harus dikuasai peserta didik tersebut. Kemudian, teknik identifikasi karakteristik awal peserta didik. Yang pertama, bisa dilakukan dengan kuesioner. Yang kedua, bisa dilakukan dengan interview. Dan yang ketiga, bisa juga dilakukan dengan cara observasi. Kesimpulan dari pembahasan topik kali ini bahwa memahami perilaku dan karakteristik awal peserta didik sangat penting dalam sebuah pembelajaran karena dapat menjadikan proses pembelajaran yang menyenangkan, efektif, dan efisien sehingga hasil pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Para guru dan pendidik
bisa melakukan langkah-langkah yang tepat dan sesuai kebutuhan di dalam mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik, sehingga hasil yang diperoleh menjadi dasar pertimbangan untuk menyusun desain pembelajaran yang efektif dan efisien. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsiran.